pikiranku, tanganmu berlubang paku, menebus perbuatanku, dilur di sekujur tubuhmu, menebuskan sakitku, tombak menusuk lambungku, mentahirkan hatiku, begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku, tanganmu berlubang paku, menebus perbuatanku, dilur di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku, tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku, begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan
dan hidup dalamku. Sekali lagi katakan salibmu, salibmu. Ini iman pengharapan kami Tuhan. Keselamatan yang besar bagiku, ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Katakan ku berdiri menyaksikan, ku berdiri menyaksikan, ku berdiri menyaksikan, ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Yesus, kami persembahkan saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat segala kebaikan. Yesus cemekana nama sikirana nama Kami menyaksikan betapa baiknya Tuhan. Terima kasih buat salibmu, terima kasih buat cintamu Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur hanya terima kasih Tuhan. Karena semua baik, tiada terpuji. Sungguh besar kasih-Mu, Yesus. Mari naikkan buat segala Oleh kuasa dari Yesus kami beroleh kemenangan. Darah-Mu membebaskan kami Tuhan. Jesus. Darah-Mu besar Tuhan. Yesus.
hari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Sets me free. We live victorious. His blood and His power sets me free. We live tinggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Yang siap muji Tuhan sama-sama saya katakan amin. Kita mau rayakan kebaikan Tuhan hari ini. Haleluya. Mari samakan tepuk tangan kita saudara-saudara. Katakan Yesus kita ajaib. Amin. Everybody sing. Kau mati bagi dunia. Yesus yang telah bangkit. Engkau bangkit, kalahkan maut. Yes, Lord. Engkau naik ke surga.
kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan
Mari dengan segenap hatimu semua fokus kepada Yesus. Mari angkat wajahmu. Karena salibmu ku, cuma Tuhan sendiri. Karena salibmu, karena salibmu, terima kasih Tuhan. Sanggup untuk melakukan mujizat karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Sekali lagi katakan, karena salibmu. Yesus, melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari angkat tanganmu bagi Yesus. Katakan Allah. Engkau sungguh ajaib dalam hidup kami Tuhan. Sungguh dahsyat pengorbanan-Mu. Itu adalah pengorbanan terdahsyat yang pernah terjadi di dunia ini, di mana ada orang yang mau mati bagi kami yang berdosa. Terima kasih buat karya salib-Mu. Terima kasih atas darah-Mu yang tercurah. Terima kasih buat semua yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Dari situ kami percaya kami sangat dikasihi Tuhan. Sehingga kami dikasihi tanpa syarat, diperkenan tanpa henti, diberkati tanpa batas. Sampaikan isi hatimu, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Semua lampunya boleh nyala, mic-nya boleh dinaikin. Shalom, selamat Paskah.
Kasih tahu kiri kanan, katakan selamat Paskah. Kalau di luar sana merayakan Jumat Agung, saudara tidak usah komentari, toh juga yang diperingati kematian Tuhan Yesus. Jadi tidak usah berdebat, hanya memang bahasa Jumat Agungnya yang tidak tepat, tapi tujuannya sama. Sebenarnya yang benar adalah Paskah, Passover. Jadi dilewatkan. Kalau di Perjanjian Lama itu berbicara tentang di mana mereka bangsa Israel sampai hari ini merayakan Paskah itu dengan mengingat waktu malaikat pencabut nyawa itu mengelilingi Mesir. Anak sulung harus mati, anak sulung harus dibinasakan. Mulai dari binatang, rakyat biasa, sampai kepada Raja Mesir, Raja Firaun. Tidak hanya orang Mesir, termasuk orang Israel. Sehingga sebagai jaminan supaya anak sulung atau rumah-rumah orang Israel tidak ada korban di sana, tidak ada kematian di sana, maka harus tetap juga ada kematian, tapi diganti dengan darah domba. Jadi malaikat itu tetap mengelilingi bangsa Israel, tetap mengelilingi rumah-rumah orang Israel. Tapi waktu sampai di depan pintu rumah orang-orang Israel, malaikat ini melihat ada darah domba. Jadi dilewati. Lewat lagi dilihat ada darah domba. Malaikat ini tidak menyelidiki di rumah itu siapa saja orangnya. Malaikat ini tidak menyelidiki di rumah itu apa yang sedang mereka lakukan. Apakah sedang bobok manis? Apakah sedang bermain, bercanda? Apakah sedang beribadah, berdoa, merenungkan firman? Malaikat ini tidak mengetahui atau tidak perlu mengecek apa yang mereka lakukan di dalam. Cukup tanda darah domba itu berarti ada jaminan keselamatan bagi orang ini. Itu Paskah di Perjanjian Lama, mengingat darah domba yang menyelamatkan bangsa Israel. Di Perjanjian Baru adalah darah domba itu adalah darah Yesus Kristus Tuhan, katakan amin. Waktu malaikat pencabut nyawa itu mendekati saudara, tidak perlu saudara diselidiki lagi, cukup dilihat ada tanda darah Yesus Kristus sehingga saudara dilewati. Karena malaikat itu melihat ada yang menjamin hidup saudara, ada yang menjamin hidup saya. Namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan, Yesus berikan tepuk tangan. Katakan amin. Hari ini kita merayakan Paskah. Sering kita bertanya, kenapa Yesus harus mati di salib? Tidakkah ada cara yang lain? Mati diracuni kah gitu? Atau mati ditenggelamkan ke laut? Kan sudah ditangkap toh. Harus diikat lalu ditenggelamkan ke laut atau ke danau supaya mati. Kalau kita bertanya, kenapa Yesus harus mati di salib? Maka kita harus mempelajari hukum di zaman Yesus hidup. Hukum di zaman waktu Yesus dihukum. Kalau hukum di Indonesia ini, hukuman yang paling berat adalah hukuman mati. Itu ditujukan kepada bandar narkoba ya Pak ya. Bandar narkoba, bos narkoba. Dan itu kalau sudah ketangkap dan semua sudah jelas, maka hukuman terberat adalah tembak mati. Hukuman mati. Nah, ada negara-negara tertentu yang diracuni. Hukuman yang tertingginya adalah diracuni. Ada yang disetrum sampai meninggal. Tapi di zaman Yesus Kristus, hukuman terberat adalah salib. Dan hukuman ini diberikan kepada penjahat
yang benar-benar merusak moral bangsa itu. Penjahat yang benar-benar merusak sistem kepemerintahan di tempat itu. Jadi manusia yang disalib, manusia yang tidak pantas lagi untuk hidup. Manusia yang tidak pantas diberikan penghormatan. Manusia yang pantas diberikan kesempatan. Sehingga dia harus disalib, itu hukuman terberat saat itu. Sekalian hukuman untuk orang-orang yang dianggap sebagai manusia terkutuk. Kalau dianggap manusia terkutuk, maka tidak ada seorang pun manusia yang mau mendekati dia. Apalagi di zaman bangsa Israel. Jangankan manusia terkutuk, manusia yang najis pun kalau bersentuhan atau dia lewat di tempat keramaian, dia harus berteriak najis, najis, najis. Supaya apa? Supaya orang-orang di sekitarnya tidak bersentuhan dengan orang yang najis ini. Karena kalau bersentuhan dengan orang yang najis, maka yang menyentuh itu di perjanjian lama, saya, walaupun saya imam, yang najis ini adalah orang biasa, saya yang bersentuhan dengan orang biasa yang najis ini, saya sebagai imam besar saat itu, saya sudah termasuk najis. Apalagi kalau orang itu disebut sebagai manusia terkutuk. Sehingga di Galatia dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Dia menjadi kutuk karena saudara. Sebab ada tertulis, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Yesus yang mulia itu, Yesus yang kekal itu, mau dia mati dengan cara terkutuk. Supaya apa? Ini yang akan kita pelajari satu persatu. Lihat bilur-bilurnya Yesus. Waktu dia dicambuk, tadi saudara sudah melihat sekilas. Saudara tidak ada yang kuat melihatnya. Tadi saya menangis. Ini adalah film yang mendekati kisah penyaliban Yesus. Dari semua film-film yang ada. Tapi kalau menurut kitab Yesaya, film yang saudara lihat itu 50% pun itu belum mendekati. Karena firman Tuhan berkata, wajahnya rupanya pun tidak ada lagi. Tidak jelas lagi, tidak berbentuk lagi seperti wajah manusia. Saudara bisa membayangkan siksaan, bilur-bilur, penderitaan seperti apa. Seperti ini masih jelas wajahnya. Tapi yang sesungguhnya kalau itu ditayangkan, itu difilmkan, saya yakin tidak ada manusia yang sanggup melihatnya, yang sanggup menontonnya. Sehingga sutradaranya akan rugi besar. Karena harus melihat untung rugi, sehingga ini yang cocok ditayangkan. Petrus berkata seperti ini, dia berdiri telah menanggung segala dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa dapat, sama-sama kita baca oleh 1, 2, 3. Oleh, katakan saya 1, 2, 3. Oleh. Saudara yang percaya hari ini, engkau yang sakit fisik, sakit ekonomi, katakan disembuhkan. Nanti saudara dengan iman katakan sudah disembuhkan, saudara bisa bertepuk tangan. 1, 2, 3. Oleh bilur-bilurnya saya telah disembuhkan. Berikan tepuk tangan. Katakan amin. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Tidak ada sakit penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Tidak ada virus yang tidak dapat ditaklukkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus ada kesembuhan di dalam Yesus. Katakan amin. Saya berdoa di tempat ini, rumah tanggamu alami kesembuhan, ekonomimu alami kesembuhan, tubuhmu alami kesembuhan, anak-anakmu alami kesembuhan, seluruh hidupmu alami kesembuhan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Iman itu oleh bilur-bilur
Tuhan Yesus, saya sembuh. Saya mengingat satu KKR karena bersemangatnya seorang pengkhotbah ini. Dia berkata, terimalah kesembuhan oleh libur-liburnya Tuhan Yesus telah menyembuhkan. Mereka yang mendengarkan, amin, amin, amin. Ternyata banyak kesembuhan yang terjadi. Akhirnya ada orang yang bertanya, Pak, Bapak tidak salah menyebut oleh libur-liburnya Tuhan Yesus dapat menyembuhkan. Siapa yang sembuh katanya? Saya. Itu libur-liburnya saja menyembuhkan. Apalagi bilur-bilurnya Tuhan Yesus. Memang pendeta tidak mau kalah. Selalu ada jawaban. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus dapat menyembuhkan saudara dan saya. Katakan amin. Ayo berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Katakan amin. Yesus dimahkotai duri. Duri berbicara kutuk yang selalu menemani manusia dari awal sampai akhir. Manusia tidak dapat lepas dari kutuk. Sehingga di Kejadian 3 waktu Tuhan mengutuk manusia. Ini yang terjadi. Mari kita baca 1, 2, 3. Terkutuklah. Tanah itu akan menghasilkan semak duri dan tanaman berduri bagimu. Duri berbicara kutuk yang diberikan Tuhan kepada manusia. Sehingga mulai manusia itu lahir sampai manusia meninggal, manusia itu selalu ditemani dengan kutuk. Selalu ditemani dengan kesusahan. Sehebat apapun pekerjaannya, sekaya apapun seseorang, setinggi apapun jabatan dan pendidikannya, kutuk itu akan terus mengikutinya. Sehingga banyak manusia yang tertekan. Banyak manusia yang tidak mampu mengatasi kehidupan. Bahkan banyak orang yang putus harapan dan ujung-ujungnya bunuh diri. Bahkan banyak manusia yang menderita, yang sakit karena apa? Tekanan pikiran, stres. Saya masih ingat tahun 2005 waktu saya pelayanan di satu tempat. Saya sehat-sehat saja, tidak sakit, tapi ada tekanan yang begitu rupa yang terus saya pikirkan, sehingga tekanan itu membuat perut saya tidak normal. Bisa diare sampai 10 kali, 20 kali dalam satu hari. Itu bisa perutnya itu langsung dipules begitu rupa. Dan asam lambung naik. Saudara kalau punya penyakit asam lambung, itu pasti saudara terlalu stres. Biasanya asam lambung itu kumat itu paling banyak itu disebabkan karena stres. Karena ketakutan atau kekhawatiran yang dialami. Bukan hanya asam lambung saya yang naik. Tiba-tiba saya tidak bisa bernafas, saudara. Sepertinya hati saya itu diremas sedemikian rupa. Sepertinya tubuh saya itu ditusuki. Ulu hati saya itu tidak lagi bisa tenang. Dan untuk bernafas pun saya susah. Seketika saja. Waktu saya mulai melepaskan ketakutan dan kekhawatiran saya. Semua diare dan ulu hati saya yang seperti diremas-remas seketika hilang. Dan saya pun bisa berdiri. Ternyata orang stres itu bisa menimbulkan sakit penyakit yang berlebihan. Oleh sebab itulah Yesus mengambil mahkota duri itu dan menaruhnya di kepalanya. Itu berbicara kutuk itu Yesus ambil. Supaya apa, saudara? Supaya pikiran saudara diganti dengan pikiran Kristus. Pikiran yang merdeka, pikiran yang berkemenangan, katakan amin. Sehingga engkau tidak takut lagi. Waktu musibah terjadi, sesuatu terjadi, engkau fokus. Yesus sudah menebus kutuk. Yesus sudah menebus kemiskinan. Di dalam Yesus tidak ada kegagalan. Selalu ada pertolongan. Selalu ada pertolongan. Selalu ada mujizat. Selalu ada mujizat.
Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, katakan amin. Dia dimahkotai. Imani bahwa ketakutanmu telah diambil. Apa yang saudara takutkan? Ada orang yang terus kesaksian kepada saya. Masih sampai hari ini saya injili terus. Dia orang Surabaya. Dia takut. Pak, saya tidak dapat memberikan apa-apa kepada Tuhan. Sepertinya saya mengecewakan Tuhan. Saya sepertinya akan dihukum Tuhan. Saya takut masuk neraka. Dia dihantui oleh pikiran yang salah tentang Tuhan. Padahal Tuhan sendiri sudah memberikan nyawanya kepadanya. Bahkan ada saudara saya yang minta doa terus tiap hari. Badannya sehat sih. Tapi kalau ketakutan itu, trauma itu mulai muncul dalam pikirannya, bisa dia gemetar seperti ini. Padahal normal, suhunya normal, sehat-sehat saja. Tapi karena pikirannya terus membayangkan hal-hal yang buruk, sekejap saja, hitungan detik saja. Karena apa? Pikiran yang dipenuhi dengan ketakutan. Saudara, saya sampaikan dari tempat ini. Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Di jalan Yesus selalu ada solusi. Di dalam Yesus saudara dipelihara dan diberkati. Katakan amin, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Lihat lambungnya, lihat tangannya yang berlubang paku. Yesaya 53 ayat 5 dikatakan, padahal dialah yang tertikam karena pemberontakan kita, yang diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Ingat yang lambungnya tertusuk saudara, itu mentahirkan hati saudara dan saya. Puji-pujian dari wanita Yais itu sangat memberkati saya, bahkan sangat mendukung khotbah ini. Pujiannya dari awal seperti ini. Coba dibantu Bu Desi. Mahkota duri, terus menebu. Wanita Yais, suklam mentahirkan. Bilur disekut. Berlubang paku menebus. Lubang di tangan Yesus itu berbicara semua perbuatan dosa, perbuatan salah yang sudah kita lakukan, sudah Yesus tebus, sudah Yesus ambil. Sehingga di dalam Yesus saudara harus memahami, dari pihak Tuhan tidak lagi membuat sakit penyakit dalam hidupmu. Tidak lagi menaruh penderitaan di dalam rumah tanggamu, di dalam pekerjaanmu. Di dalam Yesus nyawanya diberikan, katakan amin. Di dalam Yesus, nanti hari Minggu saya khotbahkan begitu dahsyatnya. Kenapa Yesus harus bangkit? Apakah karena dia Tuhan? Bukan saudara. Yesus bangkit bukan alasan terutamanya karena dia Tuhan. Karena waktu Yesus tidak datang ke dunia, dia sudah Tuhan, katakan amin. Tapi nanti ada alasan yang dahsyat buat saudara dan saya, kenapa Yesus harus bangkit. Tapi sebelum itu kita bahas, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tombak menusuk ke lambungnya, tangannya berlubang paku untuk menebus kesalahan manusia. Kesalahan manusia. Sehingga Yesus tidak lagi, Tuhan tidak memandang lagi. Jemaat YS Jakarta ini siapa ya? Oh, ini orang Manado, ini orang Jawa, ini orang Batak, ini orang ini. Bukan lagi. Bapa memandang ada karya salib Yesus bagi saudara.
Ada pengorbanan Yesus bagi saudara. Ada kematian Yesus bagi saudara. Dan kematian Yesus itu sudah mewakili semua hukuman kita yang harus ditimpakan kepada kita. Inilah kabar yang harus disampaikan seluruh dunia. Dan kabar ini yang membuat berbeda dengan agama-agama yang lain. Katakan amin. Dan ayat yang terakhir sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Pemain musik boleh. Dengan suara yang paling mantap, terakhirnya saudara boleh tepuk tangan. 1, 2, 3. Di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Itu di ayat 14. Di ayat 13 tadi kita baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada salib. Tujuannya Yesus dikutuk, tujuannya Yesus disalib supaya ayat 14 ini terjadi bagi saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, supaya di dalam Yesus Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, sehingga oleh iman kita dapat menerima roh yang telah dijanjikan itu. Katakan amin. Oleh roh saudara dimateraikan menjadi sah milik kepunyaan Yesus Kristus, sehingga berkat-berkat itu bukan hanya bangsa Israel secara jasmani yang alami. Saudara mengimani berkat-berkat itu juga jemaat YS Jakarta, semua orang yang percaya kepada Yesus diberkati dan alami pertolongan Tuhan. Katakan amin. Begitu besar Selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu. Selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Mari saudara lanjutkan kembali melihat tayangan ini dan renungkanlah semua yang dilakukan Yesus itu untuk saudara yang sangat dikasihinya. Saya percaya saudara lewat kematian Tuhan Yesus kita menerima berkat-berkat Abraham. Katakan amin. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sehingga anak-anakmu diberkati, keluargamu diberkati, keluar masukmu diberkati, hidupmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, hidupmu diberkati, tubuhmu diberkati dalam nama Tuhan Yesus, studimu diberkati, semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kau bekerja di dalam berkat Tuhan, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah tubuhmu, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan amin. 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 Amin ini berkat Tuhan. Amin ini pengorbanan Yesus.
go before you and behind you and beside you, around you and within you. He's with you. He's with you. Amen. In your coming, in your going, in your weeping, and rejoicing. He's for you. 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 He's for me. He's for me. He's for me. Oh, mari sembah dia, sembah dia. Angkat wajahmu, angkat kepalamu bagi Tuhan. Pulanglah jemaat Tuhan dengan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh, berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah tubuhmu, diberkatilah studimu, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah.